Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Video kali ini temanya adalah strategi sosial media. Apapun bisnis Anda, maka pada saat ini harus memanfaatkan teknologi sosial media. Karena cara tersebut menjadi pilihan bisnis yang paling tepat saat ini. Sejak adanya pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia membuat peraturan yang disebut pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kondisi ini menyebabkan orang harus melakukan kegiatannya di rumah atau dikenal dengan work from home atau WFH. Untuk memenuhi kegiatan tersebut perlu dukungan melalui pengertian media sosial yang begitu booming pada saat itu. Jadi teknologi yang digunakan adalah teknologi sosial media yang disebut dengan sosial media online atau daring yang dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi sosial secara online di internet. Di sosial media, para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, networking, dan berbagai kegiatan lainnya. Sosial media menggunakan teknologi berbasis website atau aplikasi yang dapat mengubah suatu komunikasi ke dalam bentuk dialog interaktif. Beberapa contoh sosial media yang banyak digunakan adalah YouTube, Facebook, blog, Twitter, dan lain sebagainya. Karakteristik sosial media. Kita dapat mengenali sebuah sosial media melalui ciri-ciri yang dimilikinya. Berikut ini adalah beberapa karakteristik sosial media. Yang pertama, partisipasi pengguna. Semua sosial media mendorong penggunanya untuk berpartisipasi dan memberikan umpan balik terhadap suatu pesan atau konten di sosial media. Pesan yang dikirim dapat diterima atau dibaca oleh banyak orang. Yang kedua, adanya keterbukaan. Sebagian besar sosial media memberikan kesempatan bagi penggunanya untuk memberikan komentar, melakukan voting, berbagi, dan lain sebagainya. Pengiriman pesan dapat dilakukan dengan bebas tanpa harus melalui gatekeeper atau operator ya. Kemudian yang ketiga, adanya perbincangan. Kebanyakan sosial media memungkinkan adanya interaksi terhadap satu konten, baik itu dalam bentuk reaksi ataupun perbincangan antar penggunanya. Penerima pesan bebas menentukan kapan melakukan interaksi terhadap pesan tersebut. Yang keempat, keterhubungan. Melalui sosial media, para penggunanya dapat terhubung dengan pengguna lainnya melalui fasilitas tautan atau link dan sumber informasi lainnya.
proses pengiriman pesan ke sosial media yang lebih cepat dapat dibandingkan dengan media lainnya, membuat banyak informasi terhubung dalam satu sosial media. Yang kelima adalah viral. Jadi ada karakteristik yang tidak dimiliki oleh media lainnya, tapi dimiliki oleh sosial media, yaitu viral. Karena sosial media itu terhubung dengan jaringan internet yang dapat menghubungkan seluruh dunia, maka apapun kontennya, memang kalau disukai orang itu akan cepat menjadi viral atau dilihat oleh ribuan orang dalam waktu yang hampir bersamaan. Fungsi sosial media. Setelah memahami pengertian sosial media dan karakteristiknya, tentunya kita juga perlu tahu apa saja fungsinya. Berikut ini adalah beberapa fungsi sosial media secara umum. Yang pertama, memperluas interaksi sosial manusia dengan memanfaatkan teknologi internet dan website. Yang kedua, menciptakan komunikasi dialog antara banyak audiens atau istilahnya many to many. Yang ketiga, melakukan transformasi manusia yang dulunya pemakai isi pesan berubah menjadi pesan itu sendiri. Yang keempat, membangun personal branding bagi para pengusaha ataupun tokoh masyarakat. Yang kelima, sebagai media komunikasi antara pengusaha ataupun tokoh masyarakat dengan para pengguna sosial media lainnya. Jadi rekan-rekan semua, kalau kita sudah terjun ke sosial media, saat ini bisa kita lihat hampir setiap individu itu memiliki akun sosial media. Walaupun tidak banyak, tapi yang penting ya. Kalau contohnya untuk status yang sifatnya privat dan bisa diakses oleh seluruh dunia, yaitu Twitter. Jadi kalau Twitter itu status yang sifatnya pribadi ya, pribadi tapi bisa disebar ke seluruh dunia. Jadi hampir semua sosial media seperti itu. Tujuan sosial media. Seperti yang disebutkan pada definisi sosial media yang sudah saya sebutkan sebelumnya, salah satu tujuannya adalah sebagai media komunikasi alternatif bagi masyarakat. Berikut ini adalah beberapa tujuan menggunakan sosial media secara umum. Yang pertama, aktualisasi diri. Bagi sebagian besar orang, sosial media merupakan tempat untuk aktualisasi diri. Mereka menunjukkan bakat dan keunikan di sosial media, sehingga dapat dilihat banyak orang. Tidak heran kenapa saat ini banyak artis berlomba-lomba untuk terkenal di sosial media mereka. Yang kedua, membentuk komunitas.
Komunitas online sangat mudah ditemukan saat ini, baik itu di situs forum maupun di situs sosial network lainnya. Sosial media menjadi wadah tempat berkumpulnya masyarakat online yang memiliki minat yang sama untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi atau pendapat. Yang ketiga, menjalin hubungan pribadi. Sosial media juga berperan penting dalam aktivitas menjalin hubungan personal dengan orang lain secara pribadi atau lebih dikenal dengan direct message atau DM. Ada banyak sekali pengguna sosial media yang menemukan pasangan hidup, sahabat, rekan bisnis di sosial media. Yang keempat, media pemasaran. Pengguna sosial media yang jumlahnya sangat banyak tentu saja menjadi tempat yang sangat potensial untuk memasarkan satu produk. Bisnis online yang banyak berkembang sekarang ini banyak dipengaruhi oleh sosial media sebagai tempat promosi. Jenis-jenis sosial media. Kotler dan Keller mengemukakan terdapat 3 platform utama dalam sosial media, yaitu online community and forums. Ada berbagai bentuk dan ukuran komunitas online dan forum, yang mana banyak dibuat oleh pelanggan atau kelompok pelanggan tanpa ada bunga komersil. Ada hubungannya dengan komersil ya. Ataupun afiliasi perusahaan. Beberapa komunitas online dan forum ini didukung oleh perusahaan yang anggotanya berkomunikasi dengan perusahaan dan satu sama lain melalui posting, instant messaging, dan juga chatting yang berdiskusi tentang minat khusus yang dapat berkaitan dengan produk perusahaan dan merek. Sosial media ini contohnya grup WhatsApp, di mana pada saat ini WhatsApp telah mengembangkan dirinya menjadi WhatsApp Business. Jadi ada WhatsApp biasa, ada juga WhatsApp Business. Selanjutnya, blog. Ada sekitar 3 juta pemakai blog dan mereka sangat bervariasi. Sebagian dalam bentuk blog pribadi untuk teman-teman dekat dan keluarga. Dan ada juga yang lainnya dibuat untuk menjangkau dan mempengaruhi khalayak luas. Contohnya adalah satu blog yang sifatnya bisnis ya, sifatnya bisnis. Kemudian sosial network atau jaringan sosial. Jaringan sosial sudah menjadi kekuatan yang utama baik pada bisnis, konsumen, dan juga pemasaran bisnis ke bisnis. Salah satunya adalah Facebook, Messenger, Twitter, dan yang lainnya.
Jaringan yang berbeda itu menawarkan manfaat yang berbeda untuk perusahaan. Contohnya di sini ada Facebook dibuka lewat laptop, ya. Ada WhatsApp dibuka lewat laptop. Jadi perkembangan manusia begitu cepat di dalam teknologi IT ini sehingga memungkinkan individu menggunakan sosial media ini secara maksimal. Fungsi sosial media. Setelah memahami pengertian sosial media dan karakteristiknya, tentunya kita juga perlu tahu apa saja fungsinya. Berikut ini adalah beberapa fungsi sosial media secara umum. Yang pertama, memperluas interaksi sosial manusia dengan memanfaatkan teknologi internet dan website. Yang kedua, menciptakan komunikasi dialog antara banyak audiens atau istilahnya many to many. Yang ketiga, melakukan transformasi manusia yang dulunya pemakai isi pesan berubah menjadi pesan itu sendiri. Yang keempat, membangun personal branding bagi para pengusaha ataupun tokoh masyarakat. Yang kelima, sebagai media komunikasi antara pengusaha ataupun tokoh masyarakat dengan para pengguna sosial media lainnya. Jadi rekan-rekan semua, kalau kita sudah terjun ke sosial media, saat ini bisa kita lihat hampir setiap individu itu memiliki akun sosial media. Walaupun tidak banyak, tapi yang penting, ya. Kalau contohnya untuk status yang sifatnya privat dan bisa diakses oleh seluruh dunia, yaitu Twitter. Jadi kalau Twitter itu status yang sifatnya pribadi, ya, pribadi tapi bisa disebar ke seluruh dunia. Jadi hampir semua sosial media seperti itu. Tujuan sosial media. Seperti yang disebutkan pada definisi sosial media yang sudah saya sebutkan sebelumnya, salah satu tujuannya adalah sebagai media komunikasi alternatif bagi masyarakat. Berikut ini adalah beberapa tujuan menggunakan sosial media secara umum. Yang pertama, aktualisasi diri. Bagi sebagian besar orang, sosial media merupakan tempat untuk aktualisasi diri. Mereka menunjukkan bakat dan keunikan di sosial media, sehingga dapat dilihat banyak orang. Tidak heran kenapa saat ini banyak artis berlomba-lomba untuk terkenal di sosial media mereka. Yang kedua, membentuk komunitas. Komunitas online sangat mudah ditemukan saat ini, baik itu di situs forum maupun di situs sosial network lainnya. Sosial media menjadi wadah
tempat berkumpulnya masyarakat online yang memiliki minat yang sama untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi atau pendapat. Yang ketiga, menjalin hubungan pribadi. Sosial media juga berperan penting dalam aktivitas menjalin hubungan personal dengan orang lain secara pribadi atau lebih dikenal dengan direct message atau DM. Ada banyak sekali pengguna sosial media yang menemukan pasangan hidup, sahabat, rekan bisnis di sosial media. Yang keempat, media pemasaran. Pengguna sosial media yang jumlahnya sangat banyak tentu saja menjadi tempat yang sangat potensial untuk memasarkan satu produk. Bisnis online yang banyak berkembang sekarang ini banyak dipengaruhi oleh sosial media sebagai tempat promosi. Jenis-jenis sosial media. Kotler dan Keller mengemukakan terdapat 3 platform utama dalam sosial media, yaitu online, community, and forums. Ada berbagai bentuk dan ukuran komunitas online dan forum, yang mana banyak dibuat oleh pelanggan atau kelompok pelanggan tanpa ada bunga komersil. Ada hubungannya dengan komersil ya. Ataupun afiliasi perusahaan. Beberapa komunitas online dan forum ini didukung oleh perusahaan yang anggotanya berkomunikasi dengan perusahaan dan satu sama lain melalui posting, instant messaging, dan juga chatting yang berdiskusi tentang minat khusus yang dapat berkaitan dengan produk perusahaan dan merek. Sosial media ini contohnya grup WhatsApp, di mana pada saat ini WhatsApp telah mengembangkan dirinya menjadi WhatsApp bisnis. Jadi ada WhatsApp biasa, ada juga WhatsApp bisnis. Selanjutnya, blog. Ada sekitar 3 juta pemakai blog dan mereka sangat bervariasi. Sebagian dalam bentuk blog pribadi untuk teman-teman dekat dan keluarga. Dan ada juga yang lainnya dibuat untuk menjangkau dan mempengaruhi khalayak luas. Contohnya adalah satu blog yang sifatnya bisnis ya, sifatnya bisnis. Kemudian social network atau jaringan sosial. Jaringan sosial sudah menjadi kekuatan yang utama baik pada bisnis, konsumen, dan juga pemasaran bisnis ke bisnis. Salah satunya adalah Facebook, Messenger, Twitter, dan yang lainnya. Jaringan yang berbeda itu menawarkan manfaat yang berbeda untuk perusahaan. Contohnya di sini ada Facebook dibuka lewat laptop, ya.
ada WhatsApp dibuka lewat laptop. Jadi perkembangan manusia begitu cepat di dalam teknologi IT ini sehingga memungkinkan individu menggunakan sosial media ini secara maksimal. Sosial media bagi pendidikan. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ merupakan pembelajaran yang ditempuh sejak adanya PSBB. PJJ ini adalah cara belajar daring untuk menghindari tatap muka, diganti dengan tatap maya. Cara belajar tatap maya tidak sama dengan cara belajar tatap muka. Cara belajar tatap muka adalah murid datang di kampus, masuk kelas, guru mengajar di depan kelas dengan menggunakan multimedia dan laptop. Namun pada saat PJJ, semua materi sudah disiapkan, seperti modul, PowerPoint, kemudian kuis dan tugas. Tentunya termasuk video materi ya, seperti yang sedang Anda lihat ini. Untuk terjadinya proses PJJ ini, pihak kampus telah menyediakan sistem informasi pendidikan yang dibutuhkan, yaitu sistem informasi akademik yang disingkat dengan SIAKAD milik kampus. Sistem ini berfungsi sebagai tempat menyimpan data-data akademis seperti modul, PowerPoint, kuis, tugas, data administrasi dosen, dan data administrasi mahasiswa, serta daftar nilai. Agar mahasiswa dapat mengakses sistem ini ke dalam perangkatnya, maka mahasiswa harus mempunyai link dan password dari pihak akademik. Untuk komunikasi antara dosen dan mahasiswa dapat digunakan aplikasi Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya.